Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel. Oke teman-teman, di sini aku masih seputaran trading. Nah, banyak teman-teman yang chat saya ya, Kak ini BTC kenapa turun, ini gimana baiknya? Nah, oke teman-teman, di sini BTC emang trennya lagi turun ya. Kemungkinan dia akan mencapai ke 55.000 USD atau ke 48-an ya, 49 kayak gitu ya. Jika dia tembus ke 55 artinya dia bisa kemungkinan bisa turun. Kalau turun bisa ke 48, tapi kalau nggak tembus 48 artinya dia akan pump lagi ke 70 ribuan lagi ya, seperti kemarin ya. Nah di sini teman-teman, aku kan kalau ngecek di sini tuh agak puyeng ya kalau di BTC itu. Kalau di Indodax lebih jelas, kalau di mana, nah ini kan lagi turun ya, untuk di satu harinya 945 juta ya, 945 juta. Nah di sini teman-teman, ini masih kemungkinan akan turun lagi. Kita tunggu di besok hari, ini kemungkinan akan turun lagi, setelah turun kemungkinan naik ya. Jadi di sini teman-teman juga harus hati-hati. Kalaupun ini naik, ini naiknya belum naik beneran ya, masih naik-naikan. Masih kemungkinan bisa turun lagi ya, kita tunggu saja. Untuk di 1 jamnya di sini juga terlihat sepertinya udah nggak bakalan turun lagi, trennya kayak naik ya, tapi ini masih kemungkinan dia akan turun ya. Di 1 minggunya juga sama ya, di 1 minggunya kemungkinan dia akan mencapai di area sini ya. Area sini teman-teman bisa mengalihkan kalau 50 ke 862 juta ya, atau mungkin kalau dolarnya berapa ya. Di sini aku akan coba buka di Binance ya. Nah ini di Binance ini sekarang sudah mencapai ke 57, tadi sempat 56952 ya. Terus di sini sama enggak, aku cek di 1 minggunya. Di sini di 1 minggunya 55 ya, 58 ya. Nah trennya di sini, ini teman-teman bisa cek di sini, ini terendahnya kan 56952 ya, 56. Kemungkinan kalau dia bisa mencapai 56 ribu, berarti masih bisa turun lagi, atau dia akan ke area sini ya. Area sini ya, 50 ya, 50, atau bisa juga di area sini 47 48 ya. Nah teman-teman bisa cek aja, bisa open posisi di harga 55 56 ya. Nah untuk di 1 minggunya sendiri kita bisa udah bisa ngecek ya untuk candlesticknya ya. Candlesticknya ini kan udah turun-turun terus ya. Ini harusnya masih turun sedikit lagi baru nanti akan naik ya. Ini pertanggalnya kalau 1 minggu itu mulai tanggal 7 bulan 1 ya, tanggal 1 bulan 7, artinya baru tanggal 1 bulan 7 sekarang itu baru tanggal 4 ya, baru tanggal 4, masih 3 hari lagi, masih 3 hari lagi di area sini kemungkinan bisa turun lagi ya. Contoh seperti ini, di sini kan kayak pumpnya panjang banget ya, sama aja kalau turun dia juga bisa seperti itu ya. Nah terus untuk di 1 harinya teman-teman juga bisa cek di 1 harinya, ini kalaupun dia naik dia cuma akan membentuk candlestick tapi belum pump ya, jadi masih di area sini ya, 56 100 ya, 56 100 untuk di 1 harinya. Kemungkinan bisa aja besok tembus di 56 100 ya. Kalau naik dia bisa tembus ke 61.000, artinya dia akan naik lagi. Untuk di 1 minggunya di sini teman-teman bisa cek di 58 ya, 58033 kan sekarang. Nah di sini kalau misalkan turun bisa aja ke 41, tapi itu kayaknya jauh banget ya, tapi kita juga nggak tahu ya, namanya juga dam ya, bisa aja dalam 1 minggu itu menuju ke 41. Tapi kalau nggak mencapai artinya dia akan pump lagi ya, akan membentuk suatu candlestick naik ya. Nah di sini teman-teman emang kalau melihat ini udah mulai naik nih kayaknya, enggak, ini dia masih akan turun lagi ya. Nah di sini kan tadi di 4 jam kita bisa ngecek tadi di 1 harinya 56199 ya, untuk di 4 jamnya 56600 karena kan cuma 4 jam ya. Tadi udah sempat 56952 seperti di sini. Ini kan hitungannya per
per jam ya. Nah, di sini kalau bisa tembus ke 58641 artinya dia akan naik. Tapi kalau nggak tembus di area sini artinya dia akan turun menuju ke 56600 ya. Nah, kalau di 15 menitnya di sini volume naik, tapi naiknya belum kuat ya, naiknya ini masih akan turun lagi. Kemungkinan dia akan menuju 56774 ya. Cek aja setelah 15 menit dari sini dia akan merah lagi ya, merah lagi. Kemungkinan dia akan tembus 58074 lagi. Tapi habis itu dia pasti akan turun ya, akan turun lagi. Teman-teman juga bisa melihat di sini ya. Jadi sebenarnya trading itu kalau kita nggak bisa ngelihat candlestick, nggak bisa ngelihat cara ngelihat marketnya gimana, teman-teman juga bisa ngelihat dari jamnya aja atau dari sini. Ini kan ada angka-angka ya, angka-angka ya. Nah, teman-teman tinggal perbandingan aja dari 15 menit, 1 jam, 1 hari. Itu larinya kemana? Dari situ sebenarnya kita udah bisa ngebaca ya. Nah, kalau posisi BTC turun artinya semua koin juga akan ikut turun. Itu sudah biasa ya. Emang ada beberapa koin yang nggak turun ya. Nah, untuk PP buat teman-teman mungkin yang mau nyerok ini bisa serok ya. Aku cek di sini untuk PP. Teman-teman bisa pasang di 0139 atau 0140 ya. Teman-teman bisa pasang di area situ. Untuk ini tadi untuk 1 hari ya. Untuk di 1 jam agak jauh ya. Untuk di 15 menitnya 0153. Nah, ini emang volumenya udah naik ya, tapi ini masih akan turun lagi. Kita tunggu karena dia akan membentuk candlestick seperti ini ya. Seperti di area sini, habis itu dia turun. Habis itu dia dam parah ya. Jadi untuk saat ini kalau BTC masih belum stabil, artinya koin-koin micin yang lainnya itu akan mengikuti. Hampir semuanya itu induknya kan di BTC ya. Kalau BTC itu turun pasti trennya semua akan turun. Coba aja cek semuanya merah, mana ada yang hijau. Yang hijau itu cuma tertentu aja ya, tertentu aja. Jadi ini kan juga koinnya marketnya kurang ini ya. Ini juga volumenya juga akan turun ya, akan turun walaupun dia hijau ya. Jadi induknya semua kalau trading itu kalau BTC turun pasti akan turun ya. Kalau kita tradingnya di Indodax ya kita cuman bisa beli di bawah, jual di atas kan. Nah, makanya lebih hati-hati. Tapi untuk keuangan lebih resikonya kecil ya, asal kita ambil posisinya pas banget. Nah, makanya kenapa kita harus memakai modal 20%? Kita tunggu momen seperti ini, misalkan lagi pas turun seperti ini. Nah, kita bisa serok di bawah ya. Pas turun-turunnya kayak gini kita bisa serok di bawah ya. Koin People ini aku dulu trading loss banyak banget di Binance ya. Karena dia pergerakannya itu cepet banget. Beda sama yang lain ya. Nah, teman-teman, ini BTC aja baru 4% ya turunnya, dan liatin semua PP aja turunnya 9%, 7%. Nah, gimana kalau BTC bisa mencapai 55.000 atau kurang lebih ya 850 juta ya. Nah, sekarang posisi di 954. Kemungkinan bisa turun ke 800 juta atau 850 seperti itu ya. Tapi kalau BTC bisa tembus ke angka 48.000, artinya untuk koin-koin kripto yang lain itu juga akan turun sama ya, juga akan turun. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati ya. Untuk yang trading, yang masih belajar trading di Binance juga itu hati-hati ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini BTC. Nah, tadi aku bilang kan dia akan turun kan, karena emang dia membentuk ya. Dia bikin pola turun dulu. Biasanya kalau jam-jam segini ini masih naik ya. Nanti di jam 12-an itu kadang-kadang mulai 12 ke atas itu biasanya mulai turun ya, mulai drop. Mulai jam semuanya ya. Karena kalau jam 12 itu kalau Amerika kan jam 6 sore, jam 7 sore ya. Kalau pagi hari itu jam 7, jam 5, jam 4 itu biasanya kadang-kadang mulai naik ya.
Karena yang orang luar itu biasanya pas kita tidur mereka transaksi, giliran kita transaksi mereka tidur, kan seperti itu karena jamnya beda ya. Ini teman-teman bisa cek juga, ini kan turun ya, di 15 menit dia udah turun ya. Harusnya dia masih bikin candlestick satu lagi ya untuk turun merahnya. Nah di sini untuk 1 jamnya ini kalau candlestick merahnya itu lebih dari 3, artinya dia masih akan turun banyak di area 56.600 di sini ya. Nah untuk di 4 jamnya gimana? Di 4 jamnya kalau ini masih turun, ini kan sekarang kalau 4 jam itu tadi jam 3 ya, 4, 5, 6, 7, nanti jam 7 dia akan membentuk lagi candlestick yang turun ya. Jadi teman-teman hati-hati, harus memahami ini ya. Kalau di Binance kita bisa membeli, kalau kita di futur kita bisa trading 2 line ya, beli dan jual ya. Dibeli bisa, dijual bisa, karena kita yang tradingnya futur. Kalau yang spot sama kayak di Indodax, cuman kalau di Indodax kita kan cuma bisanya beli doang ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati lagi. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman yang masih pemula. Kalau seperti ini nggak usah panik ya. Makanya saran dari aku, kalau punya modal walaupun itu cuma 100.000, jangan dibelikan semuanya, cukup 20% saja. Nah itu untuk money management, menghadapi misalkan kondisi seperti saat ini semuanya turun parah dan kita belum profit. Nah kita bisa serok di bawah, tapi pas kita serok kita juga harus lihat candlesticknya, harus benar-benar timenya itu pas, jangan dikit-dikit langsung serok mentang-mentang turun ya. Kita harus perbandingan dari 1 jam, 15 menit dan 1 hari. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.